Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sebenarnya Padma merasa lelah malam ini, tapi ia takut membuat Guntur marah. Akhirnya ia pun mengikuti pria tersebut. Meskipun rasanya sedikit lain, tidak seperti dulu. Apa cinta Padma mulai luntur? Apa Guntur yang mulai berubah? Entahlah, Padma hanya merasa Guntur tidak lagi sama seperti yang dulu. Mungkin karena insting sebagai perempuan bahwa Padma mungkin bukan satu-satunya. Padma hanya salah satu di antara yang lain, antara Bella dan orang yang tadi dikirim bunga oleh suaminya itu. Padma mulai jengah, atau ia malah sudah ada di batas tidak peduli lagi pada perasaannya. Rumah tangga seperti apa ini? Padma merasakan ketidaknyamanan. Hubungan mereka mulai hambar, tidak seperti dulu lagi. Guntur yang ia kenal bukan lagi Guntur yang cinta padanya dengan tulus. Guntur malam ini hanya menginginkan kehangatan tubuhnya, hanya itu. Padma merasa hanya sebagai alat pemuas karena begitu selesai melakukan itu, pria tersebut malah langsung tidur. Padma menarik selimut, menutupi tubuhnya, menutupi hatinya yang terasa dingin karena sikap Guntur yang tidak sehangat dulu. Ketika Guntur sudah tidur nyenyak, Padma pun membersihkan diri. Dia menatap cermin, melihat pantulan wajahnya yang lusuh, mengusap lehernya yang jenjang. Begitu banyak tanda yang ditinggalkan oleh Guntur, tapi ia sama sekali tidak menyukai hal itu. Padma kemudian keluar dengan pakaian bersih. Ia lalu berangkat tidur di sebelah suaminya. Hingga beberapa jam kemudian ia mulai terbangun saat semua orang masih tidur. Pagi-pagi buta, Padma masak. Tentunya masak makanan mahal, seperti kesukaan suaminya yang terbiasa makan enak tersebut. Mana mau suaminya makan hanya dengan menu tahu atau tempe, telur saja juga tidak suka. Ketika Padma sibuk masak, tiba-tiba ibunya menyapa, membuat Padma kaget. "Pagi-pagi kok sudah masak, Pat?" sapa ibu Padma yang baru keluar dari kamarnya. Padma menoleh sekilas menatap ibunya, lalu melanjutkan masak lagi. "Iya Bu, sekalian siapin bekal buat Mas Guntur," jawab Padma. "Masak itu lagi?" Ibu Padma menatap heran pada sang putri. Masakan Padma itu tergolong mahal bahannya. "Iya Bu, kesukaan Mas Guntur," jawab Padma datar. Padma tahu ibunya kurang suka karena mereka kan selalu hidup sederhana, makan pun apa adanya. "Daging ikan segitu lebih baik buat beli ikan di pasar. Dapat besar, dagingnya banyak, Pat." Ibunya mulai protes. Mungkin bagi orang seperti ibunya Padma sangat sayang membeli bahan makanan mahal, sayang uangnya karena banyak makanan yang lain yang harganya lebih murah juga tidak kalah enak. "Hes, ibu kayak nggak tahu Mas Guntur, nggak suka Bu, nanti malah nggak dimakan." Ibu Padma pun geleng-geleng kepala. Sayang sekali, daging ikan sedikit saja harganya ratusan ribu. Buat beli lele saja dapat satu kresek besar. Pukul 7 pagi, Guntur yang tertidur pulas mendadak terbangun ketika Kenny menangis. Bukannya diraih atau dirayu, Guntur malah teriak-teriak. Guntur merasa terganggu dengan tangisan anaknya itu. "Padma, Padma!" panggil Guntur sambil menutup kepalanya dengan bantal. Bunyi berisik dari putrinya yang menangis, ia malah menutup telinganya. Padma sampai heran, suaminya ini kenapa kok berubah sekali? Bukankah Kenny ini anaknya sendiri? Kalau nangis ya digendong bentar. "Sini sayang." Padma langsung menggendong putrinya, tapi tangisnya malah kencang.
"Bisa diam tidak?" sentak Guntur kasar. Guntur sangat berubah, apalagi pada Kenny, sampai Padma heran. Padma kaget, apalagi anak mereka. Kenny malah menangis jejeritan. Mungkin takut karena papanya marah-marah, teriak kencang. "Astagfirullahalazim, Mas." Padma tidak habis pikir, ia langsung memeluk Kenny. Sudah, kalian keluar sana, ganggu tidur saja." Mendapati sikap suaminya yang durjana tersebut, Padma hanya bisa menahan diri, tetap sabar menghadapi suaminya yang lama-lama mirip devil. Kemana malaikat yang selalu dulu sayang padanya, bahkan tidak peduli bahwa ia adalah putri dari seorang pembantu. Apa ini sifat asli sang suami? "Cup sayang, ayo lihat pus ya." Padma kemudian mengajak Kenny main di halaman. Ada kucing kampung yang selalu berkeliaran di sekitar rumah, dan Padma selalu memberinya makan. Alhasil kucing itu sering datang ke sana. Kenny langsung diam. Dia duduk di sebelah kucing tersebut sambil sesekali menyentuh ekor si kucing. Cip! Begitu ada mobil yang berhenti dan parkir di depan rumah, kucing itu langsung lari dan Kenny kembali menangis. Padma menatap siapa yang datang. Buru-buru Padma menggendong Kenny saat melihat wanita cantik jalan dengan kesombongan yang paripurna menuju ke arahnya. "Mana suami saya?" katanya tanpa basa-basi. Padma hanya diam sembari menelan ludah. "Hei, kamu itu tuli. Di mana suami saya?" Wanita dengan gestur anggun dan pakaian fashionable tapi lidahnya amat kejam tersebut langsung menepis bahu Padma. Dia masuk tanpa izin, nyelonong mencari suaminya. Ya, karena dalam hukum negara, Belalah istri sah yang tercatat secara hukum, sedangkan Padma dia seperti selingan. Karena belum diakui oleh negara, makanya Bella berani datang dan melabrak mencari suaminya. Mas Guntur," panggilnya. Bella seperti tidak tahu adab. Ia bertamu tapi tidak sopan sama sekali pada tuan rumah. Malah cenderung menghina ketika bicara dengan Padma. Suara berisik Bella membuat Guntur merasa kesal. Di rumah itu sepertinya dia benar-benar tidak bisa istirahat. Ranjang keras, kasur tidak empuk. Kini suara berisik pagi-pagi terdengar mengusik telinga. Srek! Guntur yang sudah pakai kaos putih dan celana pendek langsung menyibak tirai kamar, kemudian keluar dengan wajah masam. "Ada apa ini? Bisa tidak? Tenang saja sebentar," ujarnya marah. "Mas," panggil Bella mendekat. Ia mau menyentuh lengan suaminya, tapi langsung ditepis oleh Guntur. "Untuk apa kamu datang ke sini?" sentak Guntur marah. Mas Guntur kok begitu? Aku masih istri Mas yang sah, bukan anak pembantu itu," cecar Bella sambil menunjuk Padma dengan ujung jarinya, seolah Padma makhluk paling hina di dunia. "Ini masih pagi dan kamu sudah bikin keributan di rumah orang. Tinggalkan rumah ini, kamu salah datang ke sini," omel Guntur yang moodnya sedang buruk. "Apa salahnya aku jemput suamiku pulang? Mas, aku ini istrimu. Ayo kita pulang. Mas tinggal minta maaf sama mama. Untuk apa Mas tinggal di rumah reot ini?" Guntur mengusap wajahnya dengan kasar. Mendengar ocehan Bella membuatnya tambah pusing. "Aku mau pulang atau tidak bukan urusanmu, dan kamu hanya istri di atas kertas," sentak Guntur emosional. Bella terlihat sangat marah. Ia dikalahkan dengan anak pembantu. Benci, kesal, ia melihat di meja ada segelas teh. Buru-buru ia ambil lalu siram ke wajah Padma. "Bella!" teriak Guntur. Kenny menangis karena sebagian air teh hangat itu mengenai tubuh balita tersebut. Padma yang kaget langsung memeluk anaknya, sedang Bella, wanita itu, diseret keluar oleh Guntur. "Pergi kamu dari sini!"
Mas sudah buta. Anak pembantu itu sudah membuat Mas buta," teriak Bella keras hingga beberapa tetangga rumah Padma keluar. "Jangan datang lagi ke sini," usir Guntur sambil berkacak pinggang. Bella menatap sekitar. Ada sekitar 3 sampai 4 orang ibu-ibu di sana. Ia pun semakin teriak kencang. "Aku nggak terima suamiku direbut sama pembantu. Ingat, aku akan buat Mas bersujud minta maaf. Menyesal karena sudah main belakang dengan wanita rendahan itu." Semua ibu-ibu bergidik. Mereka kemudian menatap rumah Padma. Mereka tidak tahu kalau Padma adalah selingkuhan pria tersebut. Seketika tatapan julid tertuju pada sosok Padma yang kini berdiri di ambang pintu. "Hei kamu, Padma, kamu akan dapat balasan setelah merebut suami saya. Jangan harap kamu bisa hidup tenang, kamu akan dapat balasan." Guntur langsung membuka pintu mobilnya, mendesak Bella masuk dan langsung mengunci pintu. Tidak mau diperlakukan begitu, Bella sempat membuka kaca mobil. Ia berteriak sangat kencang membuat Guntur marah lalu membentaknya. "Pergi sekarang atau aku lapor polisi." Bentakan Guntur berhasil membuat Bella dongkol. Ia akhirnya menutup kaca mobil, kemudian melaju meninggalkan rumah Padma yang sederhana, meninggalkan banyak omongan miring yang dikatakan oleh tetangga akibat keributan yang ia ciptakan di kediaman Padma. "Gak nyangka ya, kirain wanita baik-baik. Pelakor. Jangan salah, pelakor sekarang santun. Hati-hati bun, nanti suaminya ikut. Tahu sendiri, Fatma kan cantik." "Najis, cantik kalau pelakor, jijik." Ibu-ibu itu malah sibuk membicarakan keburukan Fatma yang belum tentu benar adanya. Hanya karena melihat satu sisi, mereka begitu mudah menilai dan menghakimi. Padahal apa yang dilihat kadang tidak sesuai dengan kebenarannya. Yang terlihat buruk belum tentu buruk, yang baik pun belum tentu baik. Seperti menilai buku, jangan lihat dari sampulnya karena isinya itulah yang penting.